Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut dari part yang satu dari penerapan REST API yang ada di National Library of Sweden ya, yang kita khususkan untuk SweepUp ini. Di SweepUp salah satu layanan yang menggunakan layanan dari Crossref kan. Dan dari sini juga bisa dilihat ini ide awalnya ya. Jadi kalau dari segi ide awal yang disediakan National Library Swedia ini adalah semacam penyediaan data yang berasal dari publikasi dari universitas-universitas yang ada di Swedia. Scientific article, books, dissertation, conference contribution, kemudian book chapter, report, artistic report, and more. Ini diupdate terus ini, upcoming release. Jadi ada semacam upcoming release-nya ya. Kemudian ini current-nya, isu-isu yang berkaitan sama SweepUp. Ini contoh, saya ubah dulu menjadi Inggris. Ini revision dari MODS, ini metadata yang disediakan. Kemudian ada juga nanti penggunaan dengan menggunakan JSON dan lain sebagainya tersedia di sini. Jadi semacam rilis kontennya gitu ya, yang dilakukan secara berkala. Karena ini juga di Februari ya, tanggal 8 kemarin sudah dilakukan beberapa updating mengenai SweepUp. Untuk interface-nya seperti di pertemuan atau part yang pertama, tampilannya seperti ini rekan-rekan. Dan dari sini rekan-rekan bisa melihat ini merupakan metadata on research output for basis for bibliometric analysis and statistics. Jadi konsentrasi mereka juga tidak sekedar penyediaan dari segi penelusuran ya, tapi juga untuk mendukung lahirnya riset-riset baru dengan menyediakan metadata mentah yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali di dalam riset. Jadi sifat datanya itu bukan data yang sudah informatif gitu ya, tapi data-data mentah yang nantinya bisa dimanfaatkan. Ini beberapa organisasi, cukup banyak ya, namun pastinya tidak sebanyak di Indonesia. Kemudian ini output type-nya, ya ada paten, kemudian proceeding segala macam di sini. Dataset software. Ini bisa kita manfaatkan dari kapan ya? Sejak kapan sampai kapan? Nah, ini riset topiknya. Dia menggunakan namanya SSIF ya, Subject Classification According to Standard for Swedish Classification of Research Study Subject. Ini mereka sudah memiliki namanya ini, Standard for Swedish Classification of Research Subject. Nah, ini banyak. Mereka bisa melihat lagi. Dan biasanya ini diupdate ya. Jadi tidak serta-merta hanya satu saja gitu. Nah, kemudian dari sini juga bisa kita pilih beberapa filternya. Mau yang peer review segala macam. Saya ambil contoh di sini. Kemudian saya ambil yang 2023 dan saya lihat yang publish, peer review, kemudian penakses juga, dan kita show di bawah ini. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk Bleaking-nya ini ada beberapa. Ini show JSON ya. Datanya banyak sekali, ini bisa dimanfaatkan ini. Dari beragam topik, language, dan lain sebagainya.
Kemudian di sini juga bisa kita dapatkan beberapa orchid ya. Contohnya ini dari sepertinya ini merupakan pengelola ya dari Blackie-nya ini. Dan kemudian ini output yang didapatkan. Nah ini. Jadi bisa juga kita ternyata masih kosongan nih. Nah, coba kita eksplorasi lagi. Ini yang publish. Nah ini maksudnya. Jadi ini bisa kita klik. Dan ini yang dimaksud downloadnya. Jadi bisa kita gunakan JSON formatnya. Nah, seperti ini. Dan dari sini kita bisa melihat beberapa update tentang apa yang memang nanti bisa didapatkan nih. Dan sepertinya dari sini juga kita bisa eksplorasi dengan pendekatan bibliometrik, yaitu dengan menggunakan semacam fast viewer ataupun hal-hal lain yang memungkinkan buat dilakukan penyesuaian. Nah, ini research subject-nya ada berapa banyak, open access-nya juga ya. Dan ini beberapa publikasi yang tersedia. Dan ini parameternya yang memang tersedia ya. Jadi bisa jadi ada beberapa item yang memang belum tersedia. Kemudian prosesnya itu menjadi tidak dilakukan proses eksplorasi gitu. Cuma kalau saya lihat sebenarnya tersedia juga, cuma parameter untuk pengambilan datanya hanya terbatas dari sweepup itu sendiri. Jadi hanya 10 ya. Nah, atau kita mau lihat dari segi ekspor JSON-nya di sini. Jadi khusus buat yang sweepup. Nah, ini dia. Ini isinya nih untuk artikel yang berkaitan sama tadi ya, Blackie-nya ya. Nah, ini sekarang kamu bisa lihat. Nah, dari data sinilah yang nanti bisa kita olah. Misalnya dengan kebutuhan bibliometrik untuk melihat satu unsur seberapa besar keterkaitan antara penulis yang satu dengan yang penulis yang lain di dalam institusi tersebut. Atau kita juga bisa melihat nanti konten apa saja yang banyak dimanfaatkan ataupun dipublikasikan. Kemudian gap-gap lain dan juga analisa-analisa lain ini bisa dilakukan analisa lebih mendalam pastinya dari data yang sudah tersedia dengan memanfaatkan JSON. Selain JSON, di sini juga ada beberapa ya. Ada CSV, ada TSV juga. Nah, ini beberapa contoh. Dan kemudian di sini juga di data DAM. Nah, ini DAM-nya ya. Nah, ini kita bisa menggunakan FTP. Jadi FTP di sini yang nantinya bisa kita gunakan dengan menggunakan tools. Misalnya dengan menggunakan FileZilla. Nah, ini yang nanti bisa didapatkan. Kemudian dari sini ada juga ini data processing yang dilakukan. Misalnya tadi Blackie. Kemudian saya ambil yang 2023. Nah, ini ada apa yang memang sudah dilakukan ya sama tim dari Blackie. Ada bentuk validasi orchid-nya, license-nya, open access-nya, berapa entry yang dilakukan. Dan ini memanfaatkan dari API yang ada di Crossref. Kemudian ini juga ada subject classification-nya. Bisa kita lakukan proses pencarian juga dengan menggunakan subject classification-nya. Dan ini penjelasan rincinya ya. Ada satu bentuk penjelasan yang menurut saya cukup baik di sini. Bagaimana bisa menjalankan standar. Dan ini data statusnya secara keseluruhan dan bisa kita pilih juga organisasi-organisasi tertentu. Contoh misalnya ini
2023 2004 ini di show. Nah, ini 338 record yang sudah tersedia di SweepUp untuk breaking. Kemudian di sini bisa kita lihat juga beberapa pendekatan statistiknya. Nah, ini doi-nya. Lalu berapa banyak subjek yang memang sudah tersedia ya. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa melihat total item yang sudah dilakukan penyesuaian dari segi klasifikasinya, kemudian berapa banyak record yang sudah tersedia. Nah, ini. Jadi, rekan-rekan bisa melihat ini menjadi satu bahan yang nantinya bisa sangat mungkin dieksplorasi lebih dalam. Dan pengembangan terakhir dari SweepUp adalah 1.11.0. Dan pastinya masih banyak lagi yang bisa diterapkan. Dan dari sini juga ada keterangan about data protection. Jadi untuk di Europe itu kan ada satu regulasi mengenai GDPR ya. Nah, di dalam GDPR ini jelas sekali disampaikan kalau tujuannya tuh seperti ini, untuk bisa menghasilkan beberapa output ya dari adanya SweepUp. Kemudian ini kategori dari personal datanya, legal basisnya juga bisa kita dapatkan di sini. Dan ada beberapa yang bisa dilihat kembali, misalnya ini treatmentnya, apa yang memang didapatkan dan tujuannya untuk apa. Kemudian kategori dari personal data. Nah, ini yang bisa didapatkan gitu. Dan berikutnya dari sisi SweepUp juga di sini ada keterangan availability statement dan juga API documentation-nya. Jadi kita juga bisa menggunakan seperti ini sebagai Swigger juga ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menggunakan secara langsung dengan memanfaatkan beberapa endpoint yang sudah disediakan. Nah, ini contoh-contoh endpoint-nya untuk yang bibliometrik misalnya. Kemudian dari sisi ini juga kita bisa menambahkan availability statement-nya. Jadi dia membuat semacam statement apa yang memang nanti bisa disediakan gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang tidak tersedia, jadi disampaikan secara rinci menurut saya untuk di sini yang berkaitan sama SweepUp. Nah, kemudian juga rekan-rekan bisa melihat ini bisa diakses secara publik, tapi memang dari sisi sini ya, di link dari Crossref, blog Crossref, ini ada perubahan ya rekan-rekan. Untuk di SweepUp ini tidak tersedia di sini, yang sebelumnya adalah info.blablabla, tapi bisa langsung di bibliometri.sweepup.kb.se. Demikian salah satu gambaran di dalam penerapan Crossref API yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional di Swedia. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menjadi penonton setia dari Divos, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan juga disebarluaskan agar informasi yang lebih baik bisa kita sediakan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.